Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atal mala ala hubbih al-ayah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah anta saddaqa wa anta sahih al-hadis. Hadirin ikhwati iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan jajaran pengurus serta jamaah Ibnu Hajar. Alhamdulillah atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian pagi Selasa edisi perdana di bulan Syawal, setelah kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan nikmatnya hidup di bulan Ramadanan penuh makna. Dan dalam bulan Syawal ini tak salah jika saya menyampaikan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum, baik bagi Bapak Ibu yang hadir secara langsung di pendopo Ibnu Hajar maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan Sigabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian kita akan kembali menelusuri sebagai bahan evaluasi. Kita telah keluar dari bulan Ramadan. Tentu kita berharap Ramadan tidak pergi berlalu begitu saja meninggalkan kita, tetapi ada harapan bahwa kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pihak pemenang dan pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus selalu bertafakur, mengevaluasi dan juga mentadaburi beberapa ciri pribadi muslim yang sukses dengan bulan Ramadan. Dan kajian ini akan kita lakukan secara berseri, karena demikian penting beberapa hal yang perlu untuk kita gali secara bersama-sama. Nah, maka sebagai bahan tafakur, saya ingatkan kembali bahwa kita telah maklum salah satu di antara target pembinaan Ramadan yaitu agar kita menggapai derajat takwa. Next, ketika kita mendapatkan petunjuk tentang target ini, maka Al-Quran menyampaikan pesan takwa sebagai target bulan Ramadan itu mengemasnya dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama, la'allakum tattaqun, yang kita artikan mudah-mudahan kalian bertakwa, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi ayat ini ditempatkan di dalam surat Al-Baqarah. Uniknya tidak disebutkan cirinya. Jadi agar kamu bertakwa, agar mereka bertakwa, arinu takwa teh nu kumaha gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, jawaban
untuk menemukan ciri-ciri takwa di dalam surat Al-Baqarah, kita telusuri secara keseluruhan dalam 286 ayat yang saya yakin terutama ibu-ibu sudah hafal kan 286 gitu. Nah, kita temukan ternyata petunjuk tentang takwa itu bukan hanya target Ramadan, namun seluruh aturan ibadah yang ditetapkan oleh Allah untuk orang yang beriman targetnya memang takwa. Nah, mari kita lihat next dari mulai ayat kedua, Bu. Jadi dari ayat kedua sampai 241 dengan model pesan yang cukup unik, Bu. Oke ya, diawali dengan ayat 2 Al-Muttaqun yang kita sebut bentuknya isim atau sifat dalam ungkapan hudal lil muttaqin. Jadi ketika membicarakan takwa teu piil heula gitu, Bu. Tapi langsung menerangkan saya menyebutnya produk jadina gitu. Kemudian di urutan berikutnya pesan takwa menggunakan fi'il mudhari, yaitu la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Di urutan ketiga yaitu pakai fi'il amr, fattaquni, hendaklah kalian takwa kepadaku, di Al-Baqarah 41. Kemudian setelah itu membicarakan lagi takwa dalam bentuk fi'il mudhari, la'allakum tattaqun, Al-Baqarah di ayat 63. Next, kemudian balik lagi ke isim gitu, Bu. Sanes isim jimat kan itu. Jadi isim, fi'il. Setelah itu kembali dalam bentuk isim al-muttaqun, yaitu lil muttaqin. Di Al-Baqarah ayat 66. Nah, bedanya dengan urutan yang tadi, setelah tadi isim fi'il, sekarang bergandengan isim-isim. Nah, bedanya kalau di ayat 66 lil muttaqin, di Al-Baqarah 177 humul muttaqun. Setelah itu kembali membicarakan pesan takwa dengan fi'il mudhari, yaitu la'allakum tattaqun. Di Al-Baqarah 179. Next. Kemudian pesan takwa dilanjutkan di urutan berikutnya menggunakan isim alal muttaqin, haqqan alal muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 180. Barulah masuk karena saum gitu, Bu. Yaitu la'allakum tattaqun di Al-Baqarah 183 dan la'allahum yattaqun Al-Baqarah 187. Nah, ternyata pada saat membicarakan ayat saum bukan akhir pesan takwa. Karena di situ dilanjut di ayat 194 ma'al muttaqin. Barulah kemudian ditutup di Al-Baqarah 241 kembali menggunakan isim. Jadi diawali oleh isim, diakhiri oleh isim. Di tengahnya ada rangkaian isim fi'il. Lihat Bapak Ibu, jadi saya hitung tentang takwa ini sampai 12 kali pembicaraan gitu. Baik dalam bentuk isim atau sifat muttaqun, muttaqin, maupun dalam bentuk fi'il, ada tadi fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan istimroriyah, kontinuitas, menunjukkan keberlangsungan, dan menggunakan fi'il amr, yaitu kata perintah. Coba Ibu datos haratamlah Ibnu Hajar mempunyai. Lihat, sejauh pengetahuan kami, Bu, jumlah sebanyak ini dan model pesan tentang takwa dalam urutan demikian itu tidak akan pernah kita jumpai di surat yang lain.
Nah sayangnya tartib nuzul kita belum sampai jauh keneh Bu. Ke Al-Baqarah tuh, karena Al-Baqarah ini urutan pertama turun di Madinah atau urutan 87. Kita baru berapa kan Bu? Tapi tenang, sebentar lagi hijrah. Nah jadi kita belum sampai ke Al-Baqarah, tetapi melalui beberapa kajian tungtungna maka samper dah Bu gitu. Duh kakek pendakna di mana gitu. Buat di lapang id gitu. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, jumlah yang demikian banyak, gaya pesan yang disampaikan tentang takwa yang demikian tadi indah secara sistematika gitu Bu. Model pesannya nggak akan kita temui di dalam surat-surat yang lain. Jadi kalau bahasa saya mohon maaf Bu ya, tolong dikoreksi atas palinter Ibu. Jadi tidak setegas surat Al-Baqarah dalam memproklamirkan ketakwaan. Mangga we ibu urang nepi kamari beres tartib nuzul kan can ayat tegas tentang takwa. Jadi padahal mah inti takwa itu teh gitu. Tapi si nomenklaturnya, ungkapannya itu sampai kemarin kita kajian masih jarang. Jadi saya menyebutnya gitu Bu, apa yang dibina dari sistem tadi periode Mekah gitu Bu, kurikulum. Nah seakan-akan Al-Baqarah ini memang memproklamirkan gitu. Rekitu gitulah. Baru diproklamirkan di Al-Baqarah gitu. Makanya membicarakan ayat saum itu mohon maaf Bu, entong atosan pedah Ramadan. Ngadak-ngadak ayat kutiba tar dibaca deui. Entah suwe gitu Bu. Belum, tidak selesai ternyata. Karena membicarakan ayat saum itu rangkaian secara sistematika dan struktur membicarakan target takwa gitu. Nah itu kira-kira Bapak Ibu catatan-catatan yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak terlena karena Ramadan usai. Ramadan bersama Qur'annya juga jangan usai gitu, karena ternyata hakikatnya tidak selesai. Nah dari sinilah Bapak Ibu kita menemukan tafsir gitu Pak. Ketika di Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 187 la'alakum tatakun la'alahum yatakun, cirinya enggak disebut. Ternyata ciri-ciri itu telah disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Nah nanti kita di sesi kedua Bu mempelajarinya dengan surat Ali Imran gitu Bu. Jadi bedana kieu gayana teh Bu. Kalau Al-Baqarah 177 dirinci dulu, di akhirnya dinyatakan. Tapi nanti di surat Ali Imran dinyatakan dulu, baru kemudian dirinci gitu Bu. Ini sekali lagi Bu, Quran itu memang di luar nalar, tapi logis bisa dipahami gitu. Eta ibu teh masantren ngarantos kan? Luar biasa. Abdi mah 10 tahun yang ngerti kieu ibu mah karek 15 menit jeung ngerti kan luar biasa Bu eta. Ini sekali lagi ada keindahan gitu Bu, bukan sekedar konten Bu, tapi ada konteks. Yang demikian penting untuk saya selalu ingatkan bahwa Quran bukan hanya mukjizat dari sisi isi, tetapi dari sisi teks, dari sisi sistematika, dari sisi struktur. Seperti yang kita tegaskan dalam kajian sepekan Ramadan kemarin, maka di situ banyak pesan-pesan penting yang juga harus selalu kita ingatkan. Kurang lebih inilah Bapak Ibu. Next ayatnya Bu ya. Jadi nggak akan saya bacakan gitu. Kemahnya saya yakin Bapak Ibu sudah terlalu akrab dengan ayat ini. Gitu Bu. Jadi arah kiblat pindah. Yang asalnya ke Masjidil Aqsa gitu. Oke Bu ya, kurang lebih hampir berapa 17 bulan gitu, kemudian disuruh pindah ke Masjidil Haram. Ya Bu ya, nah di situ yang saya katakan tadi, ayat ini ditutup dengan ungkapan wa ulaika humul muttaqun. Kalau di Ali Imran itu uiddat lil muttaqin, baru dirinci gitu Pak. Ini model-model pesan seperti ini.
Nah, kita ambil satu Bapak Ibu. Ini kenapa saya katakan seri 1 gitu. Nah, dari tanda-tanda ini dan nanti kita coba hubungkan ke depan dengan surat Ali Imran, kemudian nanti di surat lain yang bertemakan sama tentang target takwa. Oke, kita ambil satu nih Bu, yaitu ungkapan wa atal mala ala hubbihi. Siapa orang yang bertakwa itu gitu. Maka salah satu di antara ciri orang bertakwa itu wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Apa artinya? Ini sederhananya Bu. Imam Ibnu Katsir mengartikan mengeluarkan harta yang dicintainya itu justru dalam posisi dia sedang demen gitu. Ari mikeun ka batur geus teresep mah Bu gitu. Teu ciri takwa eta mah. Nah, ada memang hayang miceun. Teu kudu takwa Bu gitu. Ini sekali lagi Bu, ini luar biasa. Nah, maka penafsiran terhadap ayat ini jadi ngaluarkeun keur dirina hasrat. Ketika dirinya sedang minat. Demikian yang dinyatakan antara lain misalkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian para muridnya ahli tafsir generasi tabi'in. Dalil Bu yang menjadi penafsiran demikian, next. Inilah yang Nabi sabdakan. Kata Nabi, Abdulus sodako, anta sodako, wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling utama, sanes paling ulama tuh, paling utama ialah bila kamu mengeluarkannya sedang kamu dalam keadaan sehat lagi syahih. Syahih itu super bakhil. Jadi kalau bakhil itu dia enggan mengeluarkan, tapi kalau sahih ya enggan, ya ingin mengambil yang orang. Makanya saya sebutnya super bakhil gitu. Jadi kalau bakhilun dia enggan mengeluarkan, kalau sahihun ya enggan, ya juga mengambil yang lain. Nah, oleh karena itu kata Nabi, takmulul gina pasti Bu gitu. 11-12. Kalau orang yang tadi sehat lagi syahihun, pasti yang demikian panjang angan-angan ingin kaya, watahsyal pakro, dan takut jatuh miskin. Nah, ini sebagai tafsir ayat wa atal mala ala hubbihi gitu Bu. Oke, jadi mohon maaf, bukan sekedar mengeluarkan ciri orang takwa itu. Saya ulangi Bu, yang dimaksud ciri orang takwa itu bukan masalah mengeluarkan. Oke, di dalam hadis lain next. Sekarang dari Ibnu Mas'ud sama, tetapi agak sedikit berbeda gitu redaksinya. Yaitu Nabi bersabda berkenaan dengan firman Allah wa atal mala ala hubbihi antu tiyahu wa anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa tahsyal pakro. Yang tadi wa tasadaqo, di sini wa antu tiyahu, yaitu engkau memberikannya sedangkan kamu dalam keadaan sehat lagi pelit, mengharapkan kekayaan dan takut jatuh miskin. Nah, disinilah Bapak Ibu antara ayat ini gitu Pak, sebagai ciri orang yang bertakwa, tetapi ini menunjukkan orang takwa yang kelasnya masih rendah. Sebab ternyata kata Imam Ibnu Katsir, dalam kerangka ini ada yang level tertinggi. Next, 1, seperti difirmankan dalam surat Al-Insan ayat 8-9.
wa yut'imut ta'am ala hubbi miskinau wa yatimau wa asiro. Itu surat Al-Insan 89. 2. Next, Ali Imran 92. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian yang ketiga surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Nah, maka mengomentari ketiga ayat ini hubungan dengan surat Al-Baqarah yang tadi, maka Imam Ibnu Katsir memberikan catatan bagi kita. Apa yang telah disebutkan oleh ketiga ayat itu merupakan jenis lain dari cara bersedekah yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang disebut oleh ayat ini. Nah Bu, ari ayat ieu mah ngikis kepelitan gitu. Nu itu mah sudah melampaui dari sifat pelit. Itulah yang saya katakan tadi, ternyata tanda-tanda orang bertakwa dalam berinfak gitu Bu, ada level. Tanu ieu teh terendah. Naon? Minimal bisa ngaleungitkeun sifat pelitna. Bukan urusan nominalnya gitu. Tah ayat-ayat ieu mah sudah melampaui dari sifat pelit. Kenapa Bu? Karena ternyata ayat 3 yang tadi cek kasarna mah kajian sangsara maneh. Itu kan sudah melampaui gitu Bu. Jadi kajian sangsara nu penting batur katulungan gitu. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, jadi apa sih yang dimaksud dengan ayat ini sebagai ciri orang bertakwa? Sekali lagi, bukan urusan mengeluarkan, tetapi yang paling mendasar hendak disasar sebagai tanda takwa apa Bu ini? Yaitu mengikis sifat fakir dan rakus dunia. Apa Bu? Karena boleh jadi seerno sodako anggar pelit. Sebab sodakohna make medsos. Gitu Bu. Jadi sodako masih kena yang dinuhunkeun. Belum takwa itu. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, salah satu sifat takwa yang hendak ditekankan melalui ayat ini bukan masalah mengeluarkannya, tetapi menghilangkan sifat kikir dan rakus dunia. Sodakoh teh obat. Maka sodakoh keur kitu mah naon Bu? Supaya cager. Makanya leper terbawah obatnya. Terjadi vitamin suplemen Bu, eta mah obat. Nah tapi bagi yang sudah tinggi level 3 ayat tadi tetap mesti suplemen gitu Pak. Karena posisinya sehat. Lebih disehatkan dengan suplemen. Maka ini yang menjadi sifat orang takwa itu apa Bu? Dia mampu mengikis sifat kikir dan rakus dunia dengan cara rajin bersedekah meski Ramadan selesai sudah. Jadi Ibu, orang rajin sedekah di bulan Ramadan belum tentu ciri kesuksesan. Tetapi harus terus dilanjutkan. Karena boleh jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini memang kitalah yang butuh untuk bersedekah. Itulah yang sering saya katakan Bu, nganuhunkeun ka mustahik. Untung kene aya nu daek narima. Isuk pageto mah lembaga amil zakat nage bubar. Karena sudah tidak ada yang mau menerimanya. Halo, ayah Bu? Ada ya itu? Tinggal ya Bu. Saya mikir, naon hesena ngaluarkeun duit? Teu hese duitna mah Bu. Justru yang akan dikikis sifatnya itu. 2 Bu apa?
Sifat yang demikian akan menjangkit pada seseorang, pasti dia khawatir. Hidupnya itu khawatir apa, Bu? Jatuh miskin dan kehilangan dunia. Nah, itu nu bari dikikis. Nah, maka orang-orang yang bertakwa, bagi dia tidak akan takut kehilangan. Rek jatuh miskin, kapan teu boga asalna gitu, Bu? Emang ibu ka dunia mawa? Terus akhirnya kembali ke nol, gak akan ada ketakutan. Begitu juga kehilangan dunia, selama berada dalam ridho zat yang maha kuasa. Jangankan harta, maka nyawa pun pasti akan dilepaskan. Nah, itu inti. Jadi sekali lagi, sifat takwa bukan urusan apa yang dikeluarkannya, tapi mengeluarkan untuk menyembuhkan. Maka orang yang demikian itu dalam berada di posisi takwa, tapi masih kena dihandap. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan penjelasan ini kita tidak terlena dengan Ramadan selesai, tapi kita lupa mengevaluasi ciri. Sekiranya ciri ini ada di kita, mari kita tingkatkan supaya levelnya terus meningkat. Bahwa ketika kita bersedekah, pada dasarnya manfaat bagi kita, tapi bukan sekedar supaya orang terkikir. Apa sudah tidak melekat di orang-orang yang bertakwa? Maka inilah Bapak Ibu, kemarin saya merangkan tentang perang Tabuk, Bu, gitu. Jadi perang Tabuk itu dalam posisi Islam sedang jaya karena sudah futuh Mekah. Tapi ternyata kejayaan Islam tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan material. Maka kondisi ekonomi sedang terpuruk. Kudu naon? Jihad. Bu, tahun kamari gagal panen. Waktu narek panen di titah perang. Atuh henteu deui panen teh kitu, Bu. Coba Bu tinggal. Sampai disitulah dibutuhkan seorang tokoh yang tampil kepada publik apa keteladanan, yaitu tampilnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Untuk apa? Henteu boga naon rek jihad reongan, kabayang ditaros, Bu, ku Nabi teh ari keur anjeun mana, keur keluarga anjeun mana, cukup Allah dan Rasul. Ibuna semangat, si bapak nu pehul, bisa kan? Bapak semangat, keluarga nu pehul. Pertanyaanana, ya Abu Bakar membina kitu, mas santrenkeun ka mana? Jadi butuh naon? Tak ya Allah, tak ya Rasul. Umar, Bu, kaharti Abu Bakar mah tukang dagang. Umar cuman mampu setengahna. Padahal Umar mah teu usaha. Mantan preman. Paling nyalawan. Utsman khusus mengambil apa, Bu? Kebutuhan sarana prasarana. Wios urusan eta mah ku abdi ditekam. Tinggal Ibu dalam keadaan miskin. Inilah Bapak Ibu yang sering kali kita diingatkan oleh bahasa guru kita, entong yap tahu babal pakri, entong mukakeun pintu kepakiran. Kenapa? Karena yang paling bahaya yang mau dikikis apa, Bu? Miskin mental, bukan miskin ekonomi. Nah, jangan sampai inilah yang ngancik, naon ngancik tanya apa? Jadi berkarat di jiwa kita, Ibu ya. Makanya nanti kan kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal juban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Penakut, pengecut gitu. Wa ghalabati duyun atau wa ghalabatu dain. Jangan sampai didominasi oleh hutang. Sampai panggih jeung jelema teh era da loba hutang. Karek ningali motor jauh nyeri beuteung padahal bawa motor saha gitu kan. Jadi kan muruahnya jatuh. Kan? Kemudian wa qahru rijal, hirup ditungtung curug batu. Inilah yang dimaksud sekali lagi. Jadi ciri takwanya itu sekali lagi bukan masalah uangnya, bukan masalah hartanya. Ngaluarkeun harta mah ngubaran karena intinya mau mengikis.
maka di situ yakin orang yang bertakwa itu tidak akan pernah gelisah, karena tidak akan takut kehilangan apapun. Sebab bagi dirinya ini semua hakikatnya adalah amanah yang Allah berikan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini kita termasuk orang-orang yang sukses dengan bulan Ramadan melalui perwujudan ciri kesuksesannya, mampu mengikis sifat kikir dan rakus dunia dengan rajin bersedekah meski Ramadan selesai sudah, sehingga insya Allah kita tidak akan pernah merasa khawatir lagi untuk jatuh miskin dan kehilangan dunia selama berada dalam ridho Zat Maha Kuasa dan Zat Maha Kaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali di Selasa depan untuk melanjutkan di sesi yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.